Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Bina. Hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Muatan pelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah muatan pelajaran PPKN KD 3.3 dan muatan pelajaran IPS KD 3.3. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan keberagaman budaya bangsa Indonesia. Tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis usaha dalam mengolah sumber daya alam. Anak-anak sudah siap ya untuk belajar? Kita mulai ya anak-anak. Keberagaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah. Berupa tarian daerah, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Berikut contoh budaya daerah di Indonesia. Yang pertama adalah bahasa daerah. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat, anak-anak. Misal kita tinggal di Pulau Jawa, kita menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari. Dengan demikian, keberagaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut ini. Nah, contohnya dalam bahasa Indonesia saya, bahasa Jawa itu adalah aku, pulo. Bahasa Sundanya adalah abdi. Bahasa Bataknya adalah aku. Dan bahasa Papuanya adalah sa. Sedangkan rumah, bahasa Indonesianya rumah. Bahasa Jawanya oma. Bahasa Sundanya ima. Bahasa Bataknya bagas. Dan bahasa Papuanya adalah rumah. Ini adalah contoh keberagaman kata akibat keberagaman bahasa daerah yang ada. Keberagaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Mengapa demikian? Karena dalam berkomunikasi antar suku bangsa, kita dapat menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Contoh budaya daerah yang kedua adalah suku bangsa, anak-anak. Ada bermacam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia, mulai dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua. Di Aceh ada suku bangsa Aceh, Gayo, Alas. Sumatera Utara ada Batak, Melayu, Nias. Sumatera Barat ada Minangkabau, Melayu, Mentawai. Di Riau ada Melayu, Sakai, Talang Mama. Kepulauan Riau ada Melayu, Sakai, Sakai Laut. Kepulauan Bangka Belitung ada Melayu, Sekak Bangka, dan Sawang. Di Provinsi Jambi ada Kerinci, Melayu, dan Kubu. Di Sumatera Selatan ada suku bangsa Palembang, Tomering, Pasemah. Di Bengkulu ada suku bangsa Serawai, Rejang, Melayu. Di Lampung ada Pasemah, Kubian, dan Apung. Di Banten ada suku bangsa Baduy, Sunda, dan Banten. Di DKI Jakarta ada suku bangsa Betawi.
Di Provinsi Jawa Barat ada suku bangsa Sunda dan Baduy. Di Jawa Tengah ada Jawa dan Sami. Di daerah istimewa Yogyakarta ada Jawa. Di Jawa Timur ada Jawa, Madura, dan Tengger. Di Bali ada Bali Aga dan Bali Majapahit. Di Nusa Tenggara Barat ada Sasak, Sumbawa, dan Bojo. Nusa Tenggara Timur ada Manggarai, Flores, dan Rote. Di Kalimantan Barat ada Melayu dan Dayak. Di Kalimantan Tengah ada Dayak dan Nganjuk. Di Kalimantan Selatan ada suku bangsa Banjar, Dayak, dan Melayu. Di Kalimantan Utara ada Dayak, Pidung, dan Bulungan. Di Kalimantan Timur ada Dayak, Tengah, dan Bulungan. Di Sulawesi Barat ada Mandar, Toraja, dan Bugis. Di Sulawesi Selatan ada Makassar, Bugis, dan Toraja. Di Sulawesi Tenggara ada Buton, Muna, dan Bugis. Di Sulawesi Tengah ada Kaili, Buol, dan Mori. Di Provinsi Sulawesi Utara ada suku Minahasa, Bolang Mongondo. Di Gorontalo ada suku Gorontalo dan Atinggola. Di Maluku ada suku Ambon, Lumoli. Di Maluku Utara ada Module dan Ternate, Tidore. Di Provinsi Papua ada Asmat, Dani, dan Siak. Di Papua Barat ada Asmat, Dani, dan Aspak. Contoh budaya daerah Indonesia yang ketiga adalah rumah adat. Hampir setiap suku bangsa memiliki bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Anak-anak bisa mencermati tabel berikut. Rumah Aceh dari Aceh, Rumah Balai Batak Toba dari Sumatera Utara, Rumah Gadang dari Sumatera Barat, Rumah Adat Selaso dari Riau, Rumah Melayu dari Kepulauan Riau, Rumah Panggung dari daerah Jambi, Rumah Bumbungan Lima dari Bengkulu, Rumah Limas dari Sumatera Selatan, Rumah Rakit dari Bangka Belitung, Rumah Nuwo Sesat dari Lampung, Rumah Kasepuan dari Jawa Barat, Rumah Adat Baduy dari Banten, Rumah Sebaya dari DKI Jakarta, Rumah Joglo dari Jawa Tengah, dari Yogyakarta, dan dari Jawa Timur, Rumah Panjang dari Kalimantan Barat, Rumah Bentang dari Kalimantan Tengah, Rumah Baloi dari Kalimantan Utara, Rumah Lamin dari Kalimantan Timur, Rumah Banja dari Kalimantan Selatan, Gapuro Candi Benta dari Bali, Laikas dari Sulawesi Utara, Rumah Adat Dolopa dari Gorontalo, Sauraja dari Sulawesi Tengah, Rumah Adat Manda dari Sulawesi Barat, Rumah Adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan, Rumah Adat Buton dari Sulawesi Tenggara, Dalam Loka Samawa dari Nusa Tenggara Barat, Sao Ata Musa Lakitana dari Nusa Tenggara Timur, Rumah Baileo dari Maluku dan Maluku Utara, sedangkan Rumah Adat Sungai dari Papua Barat dan dari Papua. Ini contoh-contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Contoh budaya yang keempat adalah pakaian adat anak-anak. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara kita. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan. Berikut beberapa nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Contohnya yang pertama adalah
Ele Balang yang berasal dari Aceh, Ulos dari Sumatera Utara, Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, pakaian tradisional Melayu dari Riau, Teluk Belanga dari Kepulauan Riau, Aisang Gede dari Sumatera Utara, Paksian dari Bangka Belitung, kebaya dari Jawa Barat, baju pangsi dari Banten, kebaya dari Jawa Tengah, kebaya Satrian dari Yogyakarta, pesaan dari Jawa Timur, perang dari Kalimantan Barat, kulafi dari Sulawesi Utara, baju ngembe dari Sulawesi Tengah, baju bodo dari Sulawesi Selatan, baju tele dari Maluku, pakaian manteren lamo dari Maluku Utara. Contoh budaya daerah yang kelima adalah kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam anak-anak. Setiap suku bangsa memiliki kesenian yang khas yang terdiri dari tari-tarian maupun lagu daerah. Berikut nama tari beserta dengan daerah asalnya. Perhatikan tabel berikut anak-anak. Tari Saujati, tari Saman berasal dari Aceh. Tari Serapang 12, tari Totot berasal dari Sumatera Utara. Tari Piring, tari Payung berasal dari Sumatera Barat. Tari Joget Lambak dari Kepulauan Riau. Tari Jaipong, tari Topeng, tari Merak berasal dari Jawa Barat. Tari Merak, tari Cokek berasal dari Banten. Tari Topeng, tari Yapong berasal dari DKI Jakarta. Tari Serimpi, Gambangan Cakil, Gambyong berasal dari Jawa Tengah. Tari Golek Menak, tari Bedaya dari Yogyakarta. Tari Remong, tari Riok Ponorogo berasal dari Jawa Timur. Tari Kecak, tari Legong, tari Pendet berasal dari Bali. Tari Kipas, tari Bosara berasal dari Sulawesi Selatan. Tari Lenso, tari Cakalele berasal dari Maluku. Di Papua ada tari Selamat Datang dan tari Misjok. Nah, ini jenis tarian yang ada di Indonesia. Pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan kita. Anak-anak masih ingat ya, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ini mengingatkan bahwa bangsa Indonesia meskipun terdiri dari beragam budaya, tetap harus bersatu, anak-anak. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Sikap saling dan menghormati dapat diwujudkan dengan beberapa cara. Cara yang pertama itu adalah menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan budaya, suku maupun agama. Yang ketiga, mampu mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan budaya yang lihat pelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Yang keempat, menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah. Tujuan mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai dalam menjalani keberagaman budaya Indonesia ada banyak tujuannya. Yang pertama adalah supaya kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga, anak-anak. Tujuan yang kedua, mencegah terjadinya gesekan, pertikaian, perselisihan, permusuhan di antara suku bangsa, ras maupun daerah. Yang ketiga adalah memelihara kerukunan dan kedamaian dalam bermasyarakat. Yang keempat, menghindarkan dari perpecahan dalam suku bangsa Indonesia. Yang kelima, menciptakan masyarakat yang bisa saling tolong menolong dan saling melengkapi dengan keberagaman masing-masing.
yang dibutuhkan. Anak-anak, selain keberagaman dalam budaya, Indonesia juga memiliki keberagaman dalam usaha yang dilakukan untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus melakukan berbagai macam usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan dapat menghasilkan barang maupun jasa. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam disebut dengan usaha agraris, anak-anak. Jenis usaha yang termasuk dalam bidang agraris adalah pertanian, antara lain sawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Umumnya, usaha persawahan dan perkebunan biasanya dilakukan di daerah pedesaan, karena daerah tersebut tanahnya masih sangat luas dan subur. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik, anak-anak, yaitu penanaman dengan menggunakan media air. Bisa juga anak-anak menggunakan vertikultur, yaitu cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur-mayuran, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, ayam, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra, anak-anak. Ketopong ulat sutra dapat dimanfaatkan atau dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau juga waduk. Akan tetapi ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut dengan bidang ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Jenis usaha masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada berbagai macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama adalah perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada juga industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada industri besar dan ada industri kecil, anak-anak. Industri yang besar itu biasanya menggunakan peralatan, modal, dan tenaga dalam jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil biasanya menggunakan peralatan,
modal dan tenaga kerja dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuat tahu tempe, perajin keramik. Sedangkan contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Ini contohnya anak-anak, ini contoh industri kecil, ini contoh industri besar. Yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, tiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Contoh perdagangan adalah seperti pada gambar berikut, anak-anak. Kegiatan jual beli pasar. Nomor yang kedua, orang berbelanja di toko swalayan. Jenis usaha masyarakat yang ketiga adalah jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Ini contohnya adalah dokter yang melayani pasien. Contoh yang kedua adalah guru yang memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan. Anak-anak, setelah tadi anak-anak belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Setelah itu juga sudah belajar tentang jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Anak-anak tentunya sudah mulai paham ya. Nah, supaya lebih memahami, silahkan anak-anak kita yuk berlatih mengerjakan soal-soal yang kita berikan. Ada soal tema 8 tema 1 metode PKN, 9 soal, dan ada yuk berlatih Google IPS ada 10 soal. Silahkan nanti anak-anak kerjakan di buku tulis anak-anak masing-masing. Jangan lupa soalnya ditulis ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.